Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizander Anissa Putri dengan NIM 208210009 dari kelas Teknologi Informasi 03 Universitas Amikam Yogyakarta. Di video ini saya akan membahas tentang tsunami teknologi pada anak. Nah, apa itu teknologi? Secara etimologis, kata teknologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu teknologia, di mana kata tek berarti keahlian dan logia berarti pengetahuan. Sedangkan pengertian secara umumnya, teknologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang keterampilan dalam menciptakan alat, metode pengolahan, dan ekstraksi benda untuk membantu menyelesaikan berbagai permasalahan dan pekerjaan manusia sehari-harinya. Manfaat teknologi bagi anak. Yang pertama, teknologi membuat anak aktif belajar. Nah, dalam kacamata teknologi, pengertian belajar menjadi lebih luas dengan adanya teknologi. Dalam hal ini, internet bisa membuat sumber belajar untuk anak-anak menjadi sangat terbuka lebar. Informasinya menjadi sangat kaya, dan itu bagus untuk perkembangan pengetahuan anak-anak. Yang kedua, dengan teknologi, anak-anak bisa berkolaborasi. Nah, teknologi yang berkembang sekarang memungkinkan anak-anak untuk mengembangkan bakatnya agar bisa berkarya bersama anak lainnya. Yang ketiga, dengan teknologi lebih banyak dapat masukan dan bisa terhubung dengan ahlinya. Anak-anak bisa lebih mudah mendapatkan banyak masukan untuk perkembangan diri dan karya mereka. Selain itu, mereka juga bisa langsung terhubung dengan ahlinya. 4. Membantu anak belajar atau menambah pengetahuan akan teknologi dan pengetahuan umum. 5. Teknologi dapat membuat anak terhibur dari konten yang bermanfaat seperti konten pendidikan atau film anak yang mengajarkan moral. Yang keenam, membuat anak mudah berkomunikasi dengan orang lain yang jauh jaraknya. Dan yang terakhir yaitu dengan teknologi dapat membantu belajar anak secara variatif. Dampak negatif teknologi bagi anak. Yang pertama, membuat sakit pada organ tubuh tertentu seperti mata perih apabila terlalu lama di depan gadget atau komputer. Yang kedua, membuat malas anak dalam belajar buku atau sejenisnya karena adanya game online atau media pembelajaran instan di teknologi. 3. Membuat lupa waktu untuk beraktivitas normal atau bermain layaknya anak biasa. Yang keempat, banyak konten yang tidak pantas yang mudah diserap oleh anak di internet. Yang kelima, yaitu membuat anak mudah terganggu emosinya. Ini terjadi jika terlalu sering bermain teknologi. Dan yang terakhir yaitu mengurangi interaksi sosial dengan teman di dunia nyata, karena lebih memilih media sosial dalam pertemanan. Nah, cara menyikapi dampak negatif tersebut, yang pertama yaitu kenalkan teknologi pada anak sesuai dengan usia mereka. Kedua, temani anak saat mereka menggunakan teknologi. Dan yang ketiga, pendidik atau orang tua hendaknya terus mengembangkan pula kemampuan dan keterampilan dalam menggunakan teknologi. Keempat, buatlah kesepakatan bersama anak mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dengan teknologi. Yang terakhir, teknologi juga mempunyai efek-efek tertentu bagi fisik seseorang. Perhatikan masalah tata ruang, cahaya, bahaya listrik, dan posisi duduk. Nah, jadi apa sih tsunami teknologi bagi anak itu? Berikut pertanyaan tentang teknologi terhadap anak beserta jawaban dari masyarakat. Pertanyaan pertama, bagaimana pendidikan teknologi dan internet di Indonesia, masih kurang atau sudah cukup? Nah, kebanyakan masyarakat menjawab masih kurang. Jadi, sudah seharusnya ada pendidikan untuk teknologi bagi anak agar tidak salah menggunakannya. Nah, di Indonesia sendiri, hal ini masih jarang dilakukan dan hanya sebatas pengenalan teknologi secara dasar saja, yang biasanya dimasukkan dalam pelajaran TIK. Nah, bahkan pelajaran ini ada yang sudah dihilangkan dari kurikulum sekolah. Di Indonesia sendiri belum membudidayakan pendidikan internet secara jelas dan transparan sehingga orang tua atau guru tidak bisa mengontrol muridnya menggunakan teknologi. Pertanyaan kedua, apa tsunami atau hal negatif teknologi bagi anak tanpa pengawasan dan pendidikan? Jawaban dari masyarakat yaitu main game atau sosial media tanpa ingat waktu. Digunakan dalam hal negatif, membuat malas belajar dan interaksi sosialnya sangat kurang. Nah, sejatinya internet bermanfaat bagi anak dalam proses belajar hal baru. Namun, tanpa pengawasan orang tua atau pendidikan akan internet, hal ini merugikan anak-anak.
Jika anak bermain teknologi tanpa pengawasan, bukan tidak mungkin anak tersebut akan mengakses konten negatif di internet. Sifat anak yang ingin tahu lebih membuat hal seperti ini bisa saja terjadi. Pertanyaan terakhir yaitu bagaimana cara Anda mengenalkan nilai positif dari teknologi kepada anak-anak? Pertama, menjelaskan pada anak manfaat dari teknologi komputer, memberi pemahaman pada anak mengenai cara kerja teknologi, mengalokasikan waktu yang tepat untuk menggunakan teknologi, memilih aplikasi atau software komputer yang memang ditujukan untuk anak-anak, dan melakukan pengawasan secara serius. Nah, kesimpulan dari apa yang saya sampaikan ini yaitu jadi pada dasarnya teknologi ini memang memiliki manfaat yang sangat baik untuk kehidupan kita, apalagi untuk perkembangan pengetahuan anak-anak. Tapi perlu diingat bahwa teknologi juga memiliki sisi negatifnya. Disinilah peran orang tua atau kita untuk selalu menjadi penjaga bagi sang anak-anak agar tidak terjerumus ke hal-hal negatif dari teknologi. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Maaf atas kekurangan di video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.